markas kepolisian sektor Kayangan Lombok Utara dirusak massa pada Senin malam 17 Maret 2025. Perusakan ini terkait dengan kasus dugaan pencurian ponsel dengan melibatkan pemuda berinisial RW yang dituding sebagai pelaku. RW dituduh mencuri ponsel milik pegawai minimarket saat ia sedang berbelanja. Namun RW mengaku tak sengaja lantaran ponsel tersebut mirip dengan miliknya. Menurut pengakuan keluarga RW, kedua pihak sebenarnya telah berdamai. Namun ternyata kasus tersebut berlanjut di kepolisian hingga membuat RW depresi dan melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya. Hal inilah yang diduga memicu tindakan perusakan tersebut. Perusakan di Mapolsek Kayangan disertai pembakaran pada sejumlah fasilitas mulai dari pagar Mapolsek hingga motor yang menjadi sasaran kemarahan massa. Polisi kini masih menyelidiki terkait perusakan tersebut. Selain adanya beberapa barang yang terbakar, beberapa bagian Mapolsek Kayangan ini juga jadi sasaran kemarahan warga. Menurut polisi, massa akhirnya bisa dibubarkan setelah polisi memberi pengertian dan memanggil tokoh masyarakat serta tokoh agama setempat dan meminta agar tidak mudah terprovokasi. Polisi juga menyebut diduga perusakan ini akibat kesalahpahaman masyarakat atas kasus dugaan pencurian ponsel dan pemuda berinisial RW yang dikaitkan sebagai terduga pelaku. Pasca kerusakan, Mapolsek Kayangan mulai kondusif. Pintu gerbang yang jatuh mulai dirapikan, begitu pula dengan pelang nama Mapolsek. Pecahan-pecahan kaca Mapolsek telah dibersihkan oleh petugas, termasuk kedua motor yang telah hangus terbakar. Dengan adanya kesalah informasi ataupun yang beredar di masyarakat, sehingga terkait dengan adanya mungkin perkara yang ditangani oleh Polsek Kayangan Polres Lombok Utara. Dari sana ininya awalnya, namun kita sudah tangani dan sebenarnya kita sambil menunggu juga ada upaya perdamaian antara pelapor dan terlapor. Namun mungkin karena sudah terlanjur adanya isu yang belum cukup benar ini tadi. Sementara pihak keluarga dan kerabat sangat berduka atas meninggalnya RW yang selama ini bekerja sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sejak 2023. Menurut pihak keluarga, RW ini sangat terpukul lantaran diminta mengaku untuk mencuri ponsel. Ayah RW ini juga menyatakan bahwa sang anak sempat ditahan meski ia dan pemilik ponsel ini sudah berdamai. Pihak keluarga pun meminta keadilan pada polisi. Yang dia terpukul hatinya, Bu, Pak, dia disuruh mengaku, padahal barang bukti sudah diakui, tapi tetap disuruh mengaku oleh polisi mengaku bahwa aku maling. Itu yang tidak terima di anak saya, tidak terima. Saya lebih baik rela mati daripada saya mengaku ya aku maling, karena aku tidak pernah maling, belum pernah aku berniat maling, begitu anak saya. Saya rela mati atau dihukum seumur hidup, siap saya, asal saya tidak mengaku maling gitu. Ayah RW pun menyatakan pemilik ponsel berinisial RF telah mengirim surat permohonan pencabutan laporan pada aparat kepolisian sehari setelah kejadian dugaan pencurian itu. Namun keluarga heran lantaran proses hukum tetap berjalan. Sementara perdamaian juga telah dilakukan RW dengan RF di depan Mapolsek Kayangan. Selain dihadiri kedua pihak, saat itu hadir pula sejumlah kepala dusun di Desa Sesait, Lombok Utara. Proses perdamaian juga didokumentasikan. Tidak ada polisi yang hadir kala itu. Namun menurut ayah RW, surat perdamaian antara kedua pihak juga sudah disampaikan. Saudara, ayah RW juga mengaku telah menyerahkan uang sebesar 2 juta rupiah pada pemilik ponsel atas kekeliruan yang dilakukan oleh anaknya. Penyerahan uang ini juga merupakan bagian dari perdamaian dan disaksikan oleh sejumlah saksi.
Kami damai secara keluarga di luar sepengetahuan polisi itu kami bayar 2 juta. Tapi Bayar ke pihak Alfamart. bukan ke pihak anak yang punya HP, ke Pak Kadus Tenggorong. Lewat Pak Kadus kami yang ada di Dusun Sengiang. Sebagai rasa bersalah. Merasa bersalah biar tuntas, maksud saya biar bisa keluar hari itu langsung kita bayar gitu. 2.036.000 dengan materai 3 lembar. Sementara Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta membantah adanya permintaan uang dari pihaknya untuk penanganan kasus dugaan pencurian ponsel tersebut. Meski demikian, Kapolres Lombok Utara juga berjanji akan mengecek apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Lantaran kedua pihak tersebut sudah berdamai, namun kasusnya tetap berlanjut dan bahkan polisi sempat menahan RW. Meminta sejumlah uang dari pihak polsek itu mungkin bisa diluruskan, Pak. Untuk hal tersebut tidak ada. Oke. Namun juga tetap kita adakan penyelidikan termasuk motif dari penyerangan. Sampai dengan saat ini kita masih dalam penyelidikan. Lalu bagaimana hingga akhirnya RW dituding melakukan pencurian ponsel? Menurut cerita dari sang ayah, awalnya RW ini berbelanja di sebuah minimarket dan membawa sebuah ponsel yang ia pikir adalah miliknya yang berada di meja kasir. Lalu RW pulang dan melanjutkan aktivitasnya hingga malam hari, di mana ia akhirnya tersadar bahwa ponsel tersebut bukanlah miliknya. RW kemudian terburu-buru ingin mengembalikan ke pemilik ponsel, namun sang pemilik sudah terlanjur memasukkan laporan kehilangan ponsel ini ke polisi. Bilang dia beli susu, beli barang itu ada HP di depan meja di kasirnya itu. Jadi HP si kasir ini dibawa oleh anak saya. Ke bawah hilap, dikira HP dia karena HP itu sama dengan HP dia, mirip. Dia ingat HP-nya, terus dibawa pulang. Dia sadar setelah dia lihat viral nama dia bahwa HP itu sudah kebawa sama dia di HP kehilangan di Alfamart. Bahwa dia viral tuh, wah baru kaget dia, salah ini HP, bukan HP saya ini. Langsung luncur ke Alfamart mencari kembalikan HP itu ke pemiliknya. Ditemukan pemiliknya. Mendengar dirinya diperkarakan, korban pun merasa terpukul, terlebih saat ia diminta untuk mengaku sebagai pencuri ponsel. Padahal di sini RW sudah menyampaikan soal kesalahannya dan berdamai dengan pemilik ponsel. Keluarga bahkan sudah meminta polisi untuk mengambil jalan damai dalam kasus ini, mengingat pemilik ponsel juga telah mengiyakannya. Namun segala alasan tersebut ditolak dan polisi tetap menyebut akan memproses kasus ini. Pihak keluarga pun menyayangkan langkah yang diambil pihak kepolisian hingga akhirnya RW memilih untuk mengambil jalan pintas mengakhiri hidupnya. Selain itu, terkait dirinya yang disebut menjadi viral lantaran disebut mencuri juga membuat RW merasa malu. Terima sesuai dengan nyawa anak saya. Kami harus Dapat kejelasan. Kalau bisa dihukum seberat-beratnya walaupun dia aparat keamanan. Dia sudah melampaui batas. Orang bingung, sedesa-desa bingung kok damai bisa diproses. Sudah damai, ini bukti nyata bermaterai, Bu. Tak hanya mengusut perusakan Mapolsek Kayangan seperti disampaikan oleh Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta juga bilang pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut mengenai penanganan kasus pencurian ponsel yang membuat RW depresi. Semoga akan ada titik terang dalam kasus ini.